Di lobi ini kita lihat ke atas, saudari A ini asisten rumah tangga membawa suatu bungkusan yang sudah bisa kita identifikasi pada nantinya. Sesampainya di atas, saudari A sudah menempatkan di suatu posisi untuk barang tersebut dan terlihat di sini saudari LL dan saudari C sini kembali ke unit apartemen milik saudari LL. Ya, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Produk whipping kerap digunakan di beberapa tempat, salah satunya tempat hiburan dan yang lain-lain, dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi atau keadaan euforia atau halusinasi singkat dengan cara dihirup melalui balon, kemudian langsung dari tabungnya ataupun menggunakan cartridge. Setelah sepekan publik dipenuhi tanda tanya atas meninggalnya selebgram Lula Lava, tabir misteri itu perlahan mulai terkuak. Pada Jumat 30 Januari 2026, tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan secara resmi merilis hasil olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memaparkan kronologi 24 jam terakhir sebelum Lula ditemukan tak bernyawa. Seluruh pemaparan tersebut disusun berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi, serta keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa secara intensif. Di sini ada aktivitas yaitu saudari A yang dimana bekerja sebagai asisten rumah tangga turun ke bawah. Berdasarkan keterangan dari saudari A di sini, saudari A terlihat untuk mengambil suatu titipan yang berada di lobi. Dari CCTV di lobi ini kita lihat ke atas, saudari A ini asisten rumah tangga membawa suatu bungkusan yang sudah bisa kita identifikasi pada nantinya. Sesampainya di atas, saudari A sudah menempatkan di suatu posisi untuk barang tersebut dan terlihat di sini saudari LL dan saudari C sini kembali ke unit apartemen milik saudari LL. Ya, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Produk whipping kerap digunakan di beberapa tempat, salah satunya tempat hiburan dan yang lain-lain, dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi atau keadaan euforia atau halusinasi singkat dengan cara dihirup melalui balon, kemudian langsung dari tabungnya ataupun menggunakan cartridge. Kami perlu sampaikan di sini terkait dengan gas ini bahwa gas nitrous oxide ini memang kita memiliki gas nitrous oxide ini memiliki fungsi yang beragam, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian juga di dunia pangan digunakan, di dunia pertanian pun digunakan, di dunia otomotif pun digunakan. Gitu ya. Jadi memang fungsi dari gas nitrous oxide ini cukup beragam. Kemudian khusus untuk sektor kesehatan, gas nitrous oxide ini memiliki fungsi medis. Kami memiliki aturan bagaimana gas nitrous oxide ini berfungsi sebagai gas medik yang hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit yang digunakan sebagai anestesi umum, baik itu dalam pembedahan maupun sebagai analgesik, sedatif, dan ansiolitik dalam prosedur kedokteran gigi. Hasil uji forensik dari Puslab 4 Bareskrim Polri turut mengungkap sejumlah temuan penting. Di dalam unit apartemen, penyidik menemukan bercak darah lama pada spray dan tisu yang disebut identik dengan DNA ayah biologis Lula. Tim forensik juga menemukan jejak DNA sentuhan pada sebuah tabung gas berwarna pink yang sebelumnya terlihat dalam rekaman CCTV, meski saat diamankan tabung tersebut sudah dalam kondisi kosong.
Selain itu, polisi turut menyita sedikitnya 16 barang bukti lain, termasuk berbagai jenis pot rokok elektrik serta 44 butir obat-obatan yang diketahui mengandung bahan aktif tertentu. Seluruh barang bukti ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Dalam surat ini disampaikan ada 16 item barang bukti. 16 item barang bukti itu tersebut adalah 4 botol liquid, 8 pon dengan berbagai merek dan warna. Kemudian ada tabung gas pink ukuran 2050 gram. Kemudian ada kotak obat berwarna pink berisi 6 slot. Kemudian kami lihat di situ ada 44 tablet. Kemudian kami lakukan pemeriksaan barang bukti tersebut. Data dan hasil pemeriksaan kami berdasarkan metode pemeriksaan kami menggunakan alat GCMS, LCMS, ion kromatografi. Kemudian hasil pemeriksaan kami mengarah ke ada pestisida, alkohol, arsen, sianida, dan bahan obat serta bahan kimia. Dari semua item 16 item ini untuk pestisida, alkohol, arsen, dan sianida tidak ditemukan. Barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan adalah 1 buah spray berwarna putih diduga terdapat bercak darah. Beberapa helai tisu dan kapas bekas diduga terdapat bekas darah. 1 buah kotak warna pink berisi obat-obatan untuk dilaksanakan pemeriksaan tos DNA atau DNA sentuhan. Keempat, 1 buah tabung weaving dengan ukuran 2050 gram untuk dilaksanakan pemeriksaan juga DNA sentuhan atau tos DNA. Dan sampel darah milik ayah saudari LL yang bernama saudara Muhammad Feros. Kesimpulannya bahwa bercak darah yang ada pada spray, bercak darah yang ada pada kapas dan tisu, dan tos DNA atau DNA sentuhan profilnya itu adalah milik saudara LL. Dan saudara LL ini adalah anak biologis daripada saudara Muhammad Feros. Polisi juga menjelaskan kronologi lengkap sehari sebelum Lula ditemukan. Rangkaian peristiwa bermula pada aktivitas Lula di Kamis 22 Januari hingga momen krusial pada Jumat sore saat asisten rumah tangga mendapati pintu kamar Lula tidak dapat dibuka dari luar. Kepanikan pun terjadi hingga petugas maintenance apartemen terpaksa membuka pintu secara paksa. Asisten rumah tangga turun ke bawah, lihat dari CCTV lobby. Di sini terlihat saudari A di sini mencoba untuk mencari pertolongan karena tidak bisa membuka pintu unit kamar dari saudari LL dan tidak direspon juga. Memanggil bantuan dari engineering dari pihak apartemen. Di sini saudara Y bersama dengan engineering ke atas untuk mencoba membuka paksa dengan seizin dari asisten rumah tangga di sana. Saat pintu berhasil dibuka, Lula ditemukan telah meninggal dunia di dalam kamar dengan kondisi pintu terkunci dari dalam. Fakta ini menjadi salah satu fokus utama penyelidikan karena tidak ditemukan tanda-tanda pembobolan dari luar. Pada pukul 17.47, berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur kaku.
saudari A, dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Dari kembali ke CCTV lift, di sini terlihat rekan yang dihubungi oleh para saksi, yaitu kembali saudari VA yang tadi sehari sebelumnya berjalan dengan saudari C yang hadir juga pada saat sehari sebelumnya ke rumah sakit menuju ke lantai unit apartemen tempat saudari LL tinggal dan mendapati kondisi saudari LL di situ dalam posisi sudah di atas tempat tidur. Oleh karena itu, salah satu saksi mencoba untuk menghubungi pacar dari saudari LL dan menginfokan bahwa kondisi terakhir apa yang terjadi di unit kamar apartemen tempat saudari LL tinggal. Dalam kesempatan yang sama, rekaman CCTV juga disebut menepis berbagai spekulasi liar yang sempat beredar terkait keberadaan Reza Arab. Berdasarkan penelusuran kamera pengawas, ia disebut baru tiba di lokasi setelah Lula ditemukan, bukan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Terlihat saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Melalui lift barang, terlihat saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini, untuk rumah sakit, kita menuju ke rumah sakit Fatmawati, yang di mana sudah kita mintakan keterangan juga klarifikasinya. Keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. 7 hari setelah kepergian Lula, suasana duka kembali menyelimuti TPU Rawatrate, Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah sahabat datang berziarah untuk mengenang dan mendoakan almarhumah. Rebecca Klopper tampak hadir dengan wajah sendu. Ia memanjatkan doa, menyiram pusara dengan air wangi, lalu menaburkan bunga. Fadly Faisal juga terlihat datang berziarah, menambah deretan sahabat yang turut larut dalam kehilangan. Menarik perhatian, pusara Lula dipenuhi aneka bunga, namun bunga matahari tampak paling menonjol. Bunga berwarna kuning cerah itu dikenal sebagai salah satu bunga favorit Lula semasa hidupnya. Ya 7 harian aja baca Yasin. Tadi pengen ke rumah tapi kayaknya nggak ada. Kayaknya capek juga kan keluarganya ngurusin acara-acara gitu pasti. Nah, yang bisa dibantu sekarang cuma doa doang. Kita bantu lewat doa aja guys. Almarhum sahabat yang seperti apa? Baik, seru, sama dia selalu ceria sih dan friendly sama semua orang. Yang paling tenang kalau misalnya dia kan orang traveling banget. Kalau misalnya dia mau keluar negeri ke Eropa gitu, biasanya dia mesen rendang. Oh gitu. Iya, jadi kayak mungkin dia nggak begitu suka juga makanan Eropa. Aku seneng banget sih kalau misalnya teman-temannya semua masih sering datang ke sini karena mereka juga masih merasa kehilangan banget. Gue yakin mereka di rumah lihat sosial media atau lihat galeri foto mereka kebersamaan sama Lula segala macam pasti kan merasa kehilangan banget, dan dengan kesini gue ngerasa itu mengisi kekosongan di hati mereka sedikit sih. Sementara itu, pada Jumat malam keluarga menggelar pengajian 7 harian di rumah orang tua Lula di kawasan Jakarta Timur. Acara berlangsung lebih tertutup dan khidmat hanya dihadiri keluarga terdekat. Suasana terlihat jauh lebih sepi dibandingkan pengajian sebelumnya, mencerminkan duka mendalam yang masih dirasakan keluarga. Berarti sama keluarga belum ada obrolan ya terkait. Tadi ada obrolan gitu nggak sih tentang? Belum sih, kita nggak ada obrolan apa-apa, kita cuman ya itulah makan-makan aja biasa, habis tahlilan baca Yasin makan-makan gitu, itu aja.
Ya alhamdulillah kita lega sih, maksudnya ya almarhumah juga bisa istirahat dengan tenang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.